Bahan yang diperlukan untuk membuat Khaliat Nahla versi jumbo ada susu cair 200 ml, ukuran gelas saya ini 340 ml. Kemudian ada ragi instan 1 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan. Dan selanjutnya ada vanili biar wangi ya. Ini vanilinya kira-kira setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya tambahkan telur ya teman-teman. Telurnya 1 butir. Kemudian aduk-aduk. Untuk terigunya saya memakai protein tinggi yang nomor 1, ini Made in Kuwait ya teman-teman. Kalau yang di Arab mah pasti pada tahu ya. Nah, ini saya memakai 2 gelas saja. Nah, buat teman-teman di Indonesia mah mungkin cakra kembar gitu ya, kira-kira teman-teman. Kalau di Arab mah teman-teman di Arab pasti sudah pada tahu ini tepungnya ya. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya tambahkan garam sejumput saja, sedikit biar gurih ya. Dan juga ini ada baking powder 1 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk kembali. Dan tambahkan juga butter 1 sendok makan. Kemudian minyak sayur 1 sendok makan. Selanjutnya diaduk-aduk kembali, dan di sini akan saya uleni selama 10 menit ya teman-teman. Dan ini adonannya lembek sekali, maka taburi tepung sedikit saja ya, biar tidak lengket di tangan kita. Sambil terus diuleni begini ya teman-teman, dibolak-balik, dibontang-banting seperti itu ya teman-teman, selama 10 menitan ya. Lumayan ya cangkel tangan kita, tapi harus gimana lagi, karena ini tanpa mixer banget ya. Kalau teman-teman yang punya mixer mah udah enak itu pakai mixer saja. Ini mah hitung-hitung olahraga aja ya teman-teman. Nah, ini udah lembut ya, adonannya udah licin, udah kalis, kinclong begini. Maka setelah ini kita balikin lagi ke baskomnya ya, ke wadahnya seperti ini. Kemudian saya olesi dengan minyak sedikit dan ditutup ya dengan plastik wrap atau plastik apa aja, yang penting harus tertutup ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya diamkan selama 1 jam ya, atau sesuai cuaca masing-masing. Setelah 1 jam saya lihat adonannya sudah mengembang dan sangat lembut sekali teksturnya. Walaupun ini dengan tangan saja ya, tanpa mixer, tapi udah lembut, adonannya kalis banget. Dan ini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ini ukurannya kira-kira 15 graman ya teman-teman, karena di sini saya membuat versi jumbo ya, Khaliat Nahlanya, jadi agak besar-besar dikit. Nah, ini udah kita bagi-bagi, siapkan loyang dan olesi dengan minyak ya teman-teman, si loyangnya. Selanjutnya siapkan isiannya sesuai selera ya. Kalau saya mah di Arab begini ya, ada keju kotak krem, kalau mau pakai coklat boleh. Nah, selanjutnya kita bentuk satu per satu ya, seperti biasa dibuletkan ya. Kalau Khaliat Nahla lama dibuletkan gampang pokoknya nama teman-teman. Nah, ini kalau udah dibulatkan mah ya, ditata di loyang seperti ini. Maksud saya dibulatkan ya teman-teman, maaf sekali saya banyak balelor ya. Mohon dimaklum ya teman-teman, kelamaan merantau jadinya begini. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita tutup dengan plastik lagi wrap begini ya. Di sini akan saya diamkan selama 40 menitan atau sesuai cuaca masing-masing ya, hingga 1 jam juga boleh. Nah, ini ada sisa sedikit lagi, mau saya kasih coklat ya, kesukaan anak-anak. Oke, sekarang kalau sudah selesai mah kita tutup dengan plastik begini, biarkan 40 menit ya teman-teman, atau sesuai cuaca masing-masing ya. Nah, ini udah 40 menit, udah mengembang ya, karena cuaca di sini panas sekali teman-teman. Nah, ini kalau sudah begini mengembang mah langsung aja diolesi dengan susu cair seperti di gambar ini. Kemudian kita taburi dengan wijennya ya. Ini wijennya mantap sekali buat Khaliat Nahla teman-teman, mantap, wajib cobain ya. Selanjutnya kita panggang ya dengan api yang sedang, karena ini loyangnya agak-agak tipis, jadi aku pakai api sedang. Tetapi kalau loyangnya agak tebal mah bisa dikasih api yang besar ya, kira-kira 180 derajat Celcius atau sesuai oven masing-masing. Nah, ini udah matang semuanya atas bawahnya. Langsung aja kita olesi dengan butter ya, biar kinclong. Selanjutnya ditutup dulu ya 10 menitan kira-kira, karena ini masih panas. Nah, ini udah 10 menit, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini udah hangat-hangat gitu, udah bisa dilepas ya.
Nah, kita lepas ya, kita lepas dari loyangnya. Oke, dan ini hasilnya jadi tembem-tembem ya, montok-montok, gendut-gendut karena ini versi jumbo. Dan ini dengan taburan wijen mantap sekali teman-teman. Yuk kita lihat, kita coba ya, kita sobek-sobek. Nah, ini kalau di Indonesia mah berarti roti sobek ya teman-teman. Cuman beda dari bahan-bahannya sedikit saja gitu ya. Nah, ini kita lihat hasilnya sudah lembut sekali ya, walaupun ini tanpa mixer ya teman-teman, tetapi hasilnya sangat lembut sekali. Insya Allah tidak akan mengecewakan ya buat teman-teman yang ada di Arab Saudi maupun di Indonesia. Wajib cobain ya dengan resepku ini walaupun tanpa mixer. Nah, gini kan empuk banget teman-teman. Pokoknya mantap sekali. Nah, ini kalau di Indonesia mah cocok banget buat sarapan pagi ya teman-teman. Tapi kalau di Arab mah biasanya untuk ngeteh ya, jadi sama gahwa ini teman-teman, karena kan manis ya. Jadi mereka makannya dengan gahwa, dan saya juga biasanya dengan gahwa teman-teman karena ini udah manis. Nah, ini aku mau kasih topping susu kental manis ya teman-teman. Kemudian aku taburi meses, tapi orang Arab biasanya tidak seperti ini ya. Maksudnya tidak pakai meses, tapi ini mah kesukaan aku dan anak-anak, jadi aku tambahin meses. Tapi buat teman-teman yang ada di Arab Saudi tidak boleh kasih meses. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya, orang Arab mah kalau meses itu buat donat ya, di sini mah bukan untuk halia ya teman-teman. Oke, tapi kembali lagi ya ke orangnya masing-masing. Kalau suka meses, oke taburi saja meses ya teman-teman. Tetapi kalau untuk topping khusus susu kental manis mah emang kesukaan orang Arab banget. Apalagi sirup gula itu harus banget ya teman-teman, bersama kuah gahwa ya atau kopi ya. Oke teman-teman, jadi inilah Haliat Nahla yang versi jumbo dengan taburan wijen dan topping susu kental manis juga meses, sesuai selera ya teman-teman. Yang penting bagi teman-teman yang masih pemula mah wajib cobain ini ya, pasti majikannya pada suka dan pada senang, karena orang Arab itu terutama nyonya ya senang banget yang namanya Haliat Nahla buat gahwa ya, dengan gahwa. Oke teman-teman, ini sangat simpel banget ya, mudah sekali caranya juga tanpa mixer, apalagi kalau pakai mixer. Nah teman-teman wajib cobain ya. Nah, ini rasanya enak banget, mantap sekali. Ini buat dessert ya teman-teman, atau kue penutup atau makanan penutup ya di Indonesia ataupun di Arab Saudi. Biasanya kalau di Indonesia mah tidak pakai topping begini ya, cukup dimakan begitu saja ya. Mantap sekali buat sarapan atau sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau di sini mah seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini, cara saya membuat roti Arab Haliat Nahla dengan versi jumbo dan taburan wijen yang sangat empuk, lembut, tahan lama dan tanpa mixer. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Buka puasa. Selain caranya yang mudah dan bahan-bahannya cukup terjangkau. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya. Langkah pertama saya mau bikin isiannya dulu ya, bihun. Ini tuh ada cabai, bawang merah dan bawang putih sudah saya haluskan, kemudian akan saya goreng atau saya tumis-tumis seperti ini ya. Tuh ditumis-tumis dulu hingga harum sekali ya. Dan kalau sudah si bawang-bawangannya harum, kemudian akan saya masukkan sayurannya ya. Ini sayurannya ada kol, ada wortel, dan juga jacini ya atau kusa. Ini secukupnya ya teman-teman, disesuaikan sesuai takaran atau kebutuhan masing-masing. Ini saya memakai wortel 2 biji, jacininya 1 atau kusa 1, dan kolnya itu kira-kira 2 genggaman gitulah ya. Pokoknya nama sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, disesuaikan. Lanjut aku tambahkan daun bawang ya, biar tambah gurih rasanya. Kemudian akan saya tambahkan bumbunya, yaitu ketumbar. Bumbunya sederhana banget ya, ada ketumbar dan lada hitam. Kemudian diaduk-aduk ya hingga tercampur merata. Selanjutnya akan saya masukkan juga royco ya, royco rasa ayam atau rasa sapi atau rasa apa aja. Terus aku aduk-aduk lagi seperti ini. Selanjutnya aku sudah rendam tadi ya si bihunnya ini. Bihunnya sudah aku rendam dengan air panas
Selanjutnya kita tuangkan bihunnya bersama sayurannya, lalu dioseng-oseng seperti ini tuh ya. Kita akan masak si bihunnya ini hingga empuk surempuk ya. Selanjutnya aku tambahkan garam dan mecin ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka mecin boleh di skip ya, cukup Royco saja. Tapi saya mau pakai mecin juga, pakai garam dan Royco juga. Aku terakhir ini aku tambahkan gula pasir sedikit saja. Lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan juga daun seledri, ini satu tangkai ya, satu batang gitu ya daun seledri biar tambah gurih rasanya. Sambil diaduk-aduk seperti ini ya, biarkan si bihunnya ini hingga empuk ya teman-teman. Nah ini kelihatannya sudah empuk surempuk ya si bihunnya. Kemudian matikan kompornya ya teman-teman. Selanjutnya akan kita sisihkan dulu di wadah atau piring atau nampan atau apa aja. Biarkan hingga agak hangat-hangat gitu ya. Karena ini masih panas sekali. Ya, letakkan aja dulu yang biarkan hingga agak dingin-dingin gitu. Selanjutnya aku siapkan kulit lumpianya atau kulit spring rollnya. Dan ini juga pelekatnya harus ada, yaitu terigu sama air. Nah ini lumpianya ada 20 biji di dalamnya ya, tipis-tipis. Pokoknya ini setelah digoreng tuh renyah, rangup, pokoknya dol sukendol ya teman-teman. Sekarang kita cara mengisinya, cara membentuknya ya. Nah ini untuk kulit spring roll ini bayang licinnya ini simpan di bagian dalamnya ya, jangan di luar. Karena kalau ditaruh di bagian luar nanti akan menyerap banyak minyaknya. Nah ini yang agak korodoknya ini di bagian luar ya. Nah untuk yang licin di bagian dalam ya, biar nanti pas digorengnya itu enggak terlalu menyerap gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita dia dibalik ya teman-teman. Jadi yang licinnya itu di dalam, yang agak apa tadi itu korodok kurusutnya gitu di luar ya teman-teman. Biar tidak terlalu menyerap minyak ya teman-teman pas digoreng gitu. Langkah selanjutnya kita letakkan bihunnya dan kita oles-oles juga di bagian pinggirannya dengan pelekat yaitu terigu sama air ya teman-teman. Nah pokoknya mah disapu-sapukan nya teman-teman seperti ini tuh bagian pinggirannya ya. Selanjutnya saya lipat-lipat seperti ini, lipat lagi dan gulung ya. Pokoknya kasih lagi perekat biar tambah rapih gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, rapi kan. Nah yuk kita bikin lagi. Nah ini yang licinnya di dalam, yang agak korodoknya di luar. Simpan sedikit bihunnya, isiannya, kasih pelekat lagi. Nah biar rapih gitu ya teman-teman. Kalau nggak pakai perekat ini gimana gitu ya, jadi nggak bisa digulung-gulung gitu teman-teman, jadi kebuka terus gitu. Dan pas digorengnya juga nanti pada kebuka gitu, pokoknya jelek banget, harus ada pelekatnya ya. Kalau sama air, saya sama air juga bagus sih teman-teman. Maksudnya nggak usah pakai terigu gitu, sebenarnya bagus sama air juga, cuman aku udah nyaman gitu pakai terigu ya, terigu sama air untuk pelekatnya itu. Jadi bagus gitu teman-teman, aman, nggak akan bocor digorengnya juga nanti pas digorengnya itu, pokoknya aman lah. Nah pokoknya mah sudah selesai semuanya, kita apa namanya digurulung-gurulung atau kita isi ya. Ini saya sudah panaskan apa namanya minyak ya. Selagi saya membuat ini, saya tuh panaskan minyak ya hingga minyaknya itu panas sekali, karena kalau menggoreng lumpia ini mah harus panas minyaknya ya teman-teman. Dan ini kalau sudah selesai mah langsung akan saya goreng ya, karena ini tuh buat buka puasa ya teman-teman. Nah ini sudah selesai semuanya saya isi. Selanjutnya saya sudah panaskan kan dari tadi si minyak, lalu langsung aja digoreng ya dengan minyak yang panas. Dan jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, tuh dibolak-balik. Nah jadi rapi kan kalau pakai pelekat itu mah terigu mah ya, beda dengan air teman-teman. Kalau cuma air doang saya suka merojol gitu teman-teman, suka bocor gitu, kebuka pas digoreng.
Pokoknya mah cara menggorengnya ya gitu teman-teman, dibolak-balik hingga warnanya itu keemasan, kecoklatan. Kalau sudah mah angkat ya. Cara menggorengnya teman-teman juga pasti sudah pada bisa pintar-pintar ya. Lumpianya sudah matang semua, saya goreng. Dan sekarang saya lihatin dalamnya tuh. Dan luarnya juga sangat kriuk, kerenyah, rangup. Dalamnya sangat lezat sekali isiannya, bikin nagih ini teman-teman. Anak-anak aku suka banget ini. Suka dengan lumpia ini ya teman-teman, karena emang enak rasanya. Apalagi diisi bihun ya. Makin dol sukendol. Oke teman-teman, jadi lumpia isi bihun ini cocok banget disajikan buat buka puasa, buat ide jualan, camilan dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka mah silakan dicobain ya. Oke, segitu aja cara membuat lumpianya atau spring roll isi bihunnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.